Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau bikin episode atau bikin konten yang ngebahas tentang gimana kalau kamu masih belum tahu tujuan dan apa ambisi dalam hidupmu. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast ya dari Difta. Jadi Difta bertanya seperti ini. Aku ngerasa keluargaku lengkap dan harmonis, tubuhku sehat, overall gak ada masalah yang terlalu berarti. Tapi aku jadi malah gak tahu tujuanku mau mencapai apa lagi dan hilang ambisi. Ya, jadi Difta di sini merasa bahwa semua apa yang dia perlukan itu sudah terprovide dan ngerasa semuanya baik-baik aja, ngerasa semuanya aman-aman aja. Jadi kayaknya belum perlu ada sesuatu yang untuk dikejar ya. Kalau seperti itu gimana? Mari kita bahas pada episode kali ini ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya juga mau kasih tahu nih biar kamu lebih cepat untuk bisa menemukan episode yang kamu butuhkan. Jadi selain kamu masuk ke podcast pengembangan diri, terus kamu bisa scroll cari episode yang kamu butuhkan, kamu juga bisa menggunakan kolom search yang ada di dalam podcast self-dev. Jadi ketika di Spotify kamu masuk podcast self-dev, kamu scroll sampai paling atas itu nanti akan muncul search bar. Nah di situ kamu bisa masukin tuh misalnya keyword tentang overthinking misalnya, atau ngerasa nggak enakan dan lain-lainnya. Jadi beberapa podcast ini udah saya bikin ya, beberapa episode udah saya bikin yang tinggal kamu search aja, tinggal kamu play. Ya, dari situ semoga kamu bisa dapat episode yang kamu butuhkan dan podcast ini bisa ngebantu kamu untuk menemukan jawaban. Setidaknya kamu bisa mendapatkan referensi tambahan untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam hidupmu. Ya. Oke, sekarang mari kita bahas pertanyaan dari Difta. Ya. Pertanyaannya sekarang terkait kalau kita belum punya tujuan dan gak ada ambisi, kira-kira itu seperti apa ya Kak gitu. Salah gak kalau misalnya kita hidup gak ada tujuannya, gak ada ambisi saat ini karena semuanya nyaman. Ya, kalau dari saya pribadi ya, kita perlu melihat dulu apakah kondisi ini adalah kondisi ideal yang mana kita mau hidup selamanya di masa depan seperti ini, di mana kita ada orang tua kita yang mensupport kita sehingga kita bisa hidup nyaman. Pertanyaannya apakah orang tua kita akan selalu ada untuk kita dan kita selalu akan berada dalam kondisi seperti ini? Kan tentu jawabannya enggak gitu ya. Hidup pasti berubah. Orang tua kita juga gak akan selamanya ada di hidup kita seperti itu. Ya namanya hukum alam aja. Ada kehidupan, ada kematian, ada saatnya bertemu, ada saatnya pergi. Pasti hidup akan berubah. Ya, saya merasa kamu gak apa-apa kok seperti ini terus gitu ya. Kalau misalnya kamu udah hidup dengan bekerja keras sehingga kamu udah punya misalnya investasi yang hasil investasinya bisa menghidupi kehidupanmu, ya udah karena kamu udah hidup keras ya udah hidup santai-santai aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau kamu merasa kehidupan ideal di masa depanmu itu tidak seperti itu, ya maksudnya kehidupan di masa depan itu aku pingin punya penghasilan sendiri, aku pingin tempat tinggal sendiri, tapi sekarang itu aku hidup nyaman tapi ya hidup sama orang tua, dikasih duit sama orang tua. Nah itu kan berarti masih belum ideal sebenarnya. Dan ketika kita meng-compare dengan masa depan ideal kita, mendadak di situ kita bisa ngelihat adanya gap atau jarak antara kondisi saat ini dengan kondisi masa depan. Nah, dari ada gap tersebut kita pasti merasa akan ada masalah di mana
realitas seperti apa dan kehidupan ideal kita seperti apa. Dan itulah yang akan nge-push kita untuk maju, untuk menuju ke kehidupan ideal kita. Jadi sebisa mungkin membandingkannya jangan membandingkan dengan kehidupan saat ini. Oh, saat ini udah nyaman, udah enak gitu. Jangan, kalau misalnya seperti itu ya hidup kita bakal gini-gini aja gitu. Tapi kita bandingkan sama kehidupan ideal di masa depan kita. Masa depan kita seperti apa, saat ini seperti apa, dan yuk mari kita bekerja, mari kita melakukan tindakan untuk menutup jarak yang ada. Ya, jadi ibaratnya tantangan dan masalah itu muncul ketika kita punya gap antara masa depan dan juga realitas saat ini. Ya, hal ini pun juga waktu itu saya alami ketika saya mau kuliah gitu. Ketika saya SMA sebenarnya ya hidup saya cukup nyaman aja kayak gitu. Karena saya waktu itu dapat beasiswa dan keluarga saya memang bukan keluarga yang kaya raya gitu ya, tapi keluarga yang cukup gitu. Jadi saya punya konsol, punya PlayStation dan lain-lain, hidup nyaman gitu. Kuliah dapat beasiswa seperti itu. Sebenarnya ya hanya kuliah, pulang main, games gitu ya sebenarnya bisa aja gitu. Dan saya nyaman-nyaman aja. Dan keluarga saya juga so far enak-enak aja kayak gitu. Tapi ya tadi, akhirnya saya membandingkan diri saya dengan tujuan saya di masa depan. Di masa depan saya ingin menjadi seorang yang bermanfaat, menjadi seorang trainer, salah satu trainer ternama di Indonesia. Saya ingin financial freedom dan lain-lainnya. Dari situ saya ngelihat situasi saat ini. Oh, saat ini sih saya nyaman-nyaman aja ya. Kehidupan dengan main PS, ya kuliah dan lain-lain. Tapi ini masih belum ideal dibandingkan tujuan saya di masa depan. Jadi saya harus kerja. Jadi ketika kuliah itu hampir setiap weekend itu saya nggak ada di kos-kosan. Saya selalu datang ke seminar, saya selalu kerja kayak gitu. Entah support seminar orang, entah building networking sama orang, entah ikut seminar dan lain-lain. Untuk improve diri saya kayak gitu. Itu saya lakukan. Terus tidak jarang juga setelah kuliah saya juga kerja, ngajar, ngisi training dan lain-lainnya. Kenapa? Karena tadi saya melihat ada jarak antara kehidupan saat ini dan kehidupan ideal saya. Ya, jadi keywordnya atau poinnya buat kamu yang saat ini masih belum punya tujuan hidup yang jelas atau masih belum punya ambisi yang jelas dalam hidup mau kemana gitu. Kalau misalnya ini saat ini kamu udah punya penghasilan yang ibaratnya ya, passive income lah. Hasil investasinya udah menghidupimu, udah bisa mampu untuk membiayai kehidupanmu, ya nggak apa-apa. Biasa-biasa aja, santai-santai aja. Tapi kalau saat ini masih sama orang tua, masih apa-apa dikasih, terus segala macam enak, saran saya jangan terjebak dalam zona nyaman. Tapi kamu jangan fokus sama apa yang ada saat ini. Tapi tadi, bandingkan dengan kehidupan idealmu di masa depan. Udah sesuai belum? Kalau belum, kamu harus breakdown apa aja yang mesti kamu pelajari, apa aja yang mesti kamu lakukan untuk kamu bisa mencapai kehidupan idealmu. Ya, jadi intinya adalah membandingkan antara kehidupan saat ini dan kehidupan ideal, dan dari situ terciptalah sebuah dalam tanda kutip masalah atau gap. Nah, itu akan memancingmu untuk memiliki tujuan dan ambisi ataupun drive dalam kehidupan ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.